Halo Sobat BMKG, beberapa waktu lalu beredar informasi telah terjadi gelombang panas di wilayah Indonesia. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya. Gelombang panas atau dikenal dengan istilah heatwave merupakan fenomena kondisi udara panas yang berkepanjangan selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut. Ketika suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat Celcius atau lebih. Fenomena gelombang panas ini biasanya terjadi di wilayah dengan lintang menengah hingga lintang tinggi seperti di negara-negara Eropa dan Amerika. Secara dinamika atmosfer, hal tersebut dapat terjadi karena adanya udara panas yang terperangkap di suatu wilayah yang disebabkan adanya anomali dinamika atmosfer yang mengakibatkan aliran udara tidak bergerak dalam skala yang luas. Misalnya, akibat sistem tekanan tinggi dalam skala yang luas dan terjadi cukup lama. Wilayah Indonesia secara geografis berada di sekitar ekuatorial, yang memiliki karakteristik dinamika atmosfer yang berbeda dengan wilayah lintang menengah atau lintang tinggi. Selain itu, wilayah Indonesia juga memiliki variabilitas perubahan cuaca yang cepat. Dengan perbedaan karakteristik dinamika atmosfer tersebut, di wilayah Indonesia tidak terjadi fenomena yang dikenal dengan gelombang panas atau heatwave. Kondisi yang sering terjadi di wilayah Indonesia adalah suhu panas harian yang umumnya disebabkan oleh kondisi cuaca yang cerah pada siang hari dan relatif lebih signifikan pada saat posisi semu matahari berada di sekitar ekuator. Pada pertengahan Mei ini, posisi semu matahari sudah berada di belahan bumi utara, yakni di sekitar 19 derajat lintang utara. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa di wilayah Indonesia bagian selatan ekuator akan memasuki periode angin timuran yang identik dengan musim kemarau. Pemberitaan yang beredar tentang gelombang panas di Indonesia adalah tidak benar. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, suhu maksimum tanggal 16 Mei 2021 tercatat berkisar antara 33 derajat Celcius hingga 35,2 derajat Celcius, dengan suhu maksimum 35,2 derajat Celcius terjadi di Surabaya. Kondisi suhu maksimum dengan kisaran nilai tersebut masih berada di kondisi normal. Perubahan suhu maksimum harian masih dapat terjadi dalam skala waktu harian bergantung pada kondisi cuaca atau tingkat perawanan di suatu wilayah. Dari analisis perkembangan musim kemarau Dasarian 1 Mei 2021, berdasarkan jumlah ZOM, sebanyak 28% wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau. Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi wilayah sebagian kecil Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur bagian selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara bagian barat, Papua Barat, Papua, sebagian kecil Jawa, kemudian sebagian kecil Bali, dan di sebagian besar Nusa Tenggara. Cuaca pada musim kemarau pada umumnya didominasi cuaca cerah berawan, yang bersamaan dengan aktifnya monsun Australia. Namun tidak semua wilayah Indonesia dipengaruhi oleh monsun Australia. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis maupun topografi lingkungan sekitarnya. Beberapa tempat di wilayah Indonesia yang tidak dipengaruhi oleh monsun Australia antara lain sepanjang pesisir barat Sumatera, sebagian Riau bagian timur, Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Utara dan Timur, Sulawesi bagian tengah, sebagian Papua Barat, dan sebagian Papua, di mana beberapa wilayah tersebut masih diguyur hujan walaupun pada saat musim kemarau. Lalu bagaimana prospek cuaca untuk wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Dari analisis outgoing long wave radiation atau kondisi tutupan awan, gangguan pola angin baik sirkulasi siklonik dan perlambatan kecepatan angin, serta aktivitas gelombang ekuator menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif di Sumatera Selatan, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dari analisis kondisi lokal atau mikro menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif akibat kondisi labilitas yang kuat di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi sobat sekalian. Jika ada pertanyaan atau topik tentang cuaca yang ingin sobat ketahui, bisa sobat tuliskan di komentar. Kami imbau kepada sobat untuk selalu memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau mengunjungi kanal media sosial kami di @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store maupun App Store, dan juga dapat menghubungi call center kami di 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Muhammad Irsal Yuliandri, salam sehat dan sampai jumpa.